saksi yang kita ajukan yang melihat ada kecelakaan itu banyak. Ya kan? Jadi kita nanti akan jelaskan, saksi itu kan menjelaskan, saya duduk di sini, berdiri di sini, melihat ada kecelakaan, motornya kayak apa, bagaimana si Egy-nya membawa mobil, motornya, jam berapa, dan sebagainya. Sehingga dengan pengajuan kita ini, maka terbuktilah bahwa apa yang diputuskan oleh hakim ini sebenarnya tidak tepat. Gitu loh. Itu gunanya. Nah, kalau selama ini kan hanya bayangan saja, ya kan? Tidak visual langsung dilihat. Contoh umpamanya seperti kemarin itu ada persoalan berapa jauh sebenarnya dari tempat ini sekarang kita berdiri ini, yang tempat katanya di sini adalah tempat mulainya lempar-lemparan, ya kan? Ada orang lewat lempar-lemparan batu. Kemudian setelah itu dikejar dari sini sampai ke flyover, ya kan? Sampai di flyover dipukul, kemudian dibawa orangnya ke tempat sini depan, ya kan? Kemudian di situ katanya dibunuh, setelah dibunuh dibawa lagi ke flyover. Nah, dengan melihat kejadian ini kan kita bisa melihat, kan hakim pasti melihat. Mungkin nggak seperti itu, berapa jauh. Nah, kemarin ada saksi mengatakan berapa jauhnya, ada yang mengatakan 100 meter. Padahal orang mengatakan nggak bisa 1 kilometer. Nanti kita lihat benar 100 meter. Nah, ketika itu kita tanya, kenapa kau bilang 100 meter? Oh iya, karena saya naik motor, jadi saya pikir itu 100 meter. Nah, kalau itu kan bisa keliru kan, tapi dengan adanya pemeriksaan setempat ini, semua itu menjadi faktual gitu. Ya kan? Nanti saksi-saksi juga dihadirkan? Saksi-saksi akan datang nanti, akan kita tanya, kamu berdiri di mana? Kapan kamu lihat di mana? Itu posisinya nanti kita lihat. Gitu. Semua saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan hadir di sini. Yang tidak hadir terpidana. Terpidana di sana. Pemohon namanya ya. Pemohon itu saksi yang aib juga Pak nanti Pak. Ya aib kan nggak muncul. Makanya justru dengan kesaksian yang kita sampaikan ini sekaligus itu membuktikan bahwa apa kesaksian yang lain itu adalah tidak benar. Dede umpamanya, Dede kan melihat apakah dia betul ada di situ pada jam itu. Nanti kan Dede bercerita, saya tidak ada di situ, umpamanya kan. Loh, kenapa lu ngomong dulu bu ada di situ? Ya itulah sebenarnya itu nggak benar. Nah kan akhirnya kan gitu. Ya kan, jadi ada dulu yang sumber perkara ini kan ada 3 soal kan. Ada kesaksian daripada Dede, ada kesaksian daripada si Aep, ada kesaksian satu lagi si Liga Bar, ya kan? Nah, 2 ini kan mengatakan dulu memang mereka lihat ada kejadian lempar-melempar, tapi kemudian sekarang mengatakan itu bohong dia. Jadi nanti akan diberi cerita di mana kamu sebenarnya pada waktu itu, ya kan? Nah, sayang Aep nggak muncul. Nah, jadi dengan demikian dari semua peristiwa kejadian ini dapatlah kita simpulkan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat adanya peristiwa pembunuhan. Ya, lempar-lemparan batu justru Dede yang dulu mengaku dan juga si Akbar ternyata mengatakan itu tidak benar. Nah, tetapi sebaliknya yang melihat peristiwa adanya kecelakaan itu banyak sekali. Nah, mereka akan bersaksi nanti kalau di mana kamu pada waktu itu, kenapa bisa kamu lihat, cocok enggak lokasi itu. Jadi kita mau cocokkan yang disampaikan di persidangan ini cocok enggak dengan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa terkonfirmasi gitu kan. Nah, kalau terkonfirmasi kan akhirnya kan bisa hakim teryakinkan gitu. Kami sebagai penasihat hukum tugas kami kan membuktikan di persidangan dengan tujuan agar hakim bisa melihat fakta-fakta dan teryakinkanlah majelis hakim tentang fakta-fakta yang kami sampaikan itu. Itu tujuan kami. Jadi persidangan ini sebenarnya adalah tujuannya lah untuk kepentingan hakim di dalam memutus. Ya, meskipun yang memutus nanti hakim Mahkamah Agung, tapi hakim ini, majelis hakim yang mulia yang bertiga ini adalah mencatat dan memberikan pendapat ke Mahkamah Agung setelah dia periksa setempat apa pendapat dia, yaitu nanti kepada beliau. Nah, itulah tujuan daripada dilakukannya pemeriksaan setempat ini. Pak, tadi kan Aep menyebutkan bahwa melihat dengan jarak 150 meter. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Nah, itulah nanti kita lihat. Ya kan, jadi kita lihat nanti betul nggak ada posisi yang dibutuhkan oleh Aep itu, ya kan? Dede mengatakan juga begitu kan. Nah, betul nggak posisi seperti itu? Nah, kalau dia betul, di mana posisi dia pada waktu itu? Maka kita lihat nanti orang berkebutuhan kelihatan nggak dalam jam 10 malam. Memang ini tidak bisa persis seperti yang
kejadian sebenarnya, karena waktu kejadian itu kan itu adalah malam hari yang dituduhkan, ya kan? Sedangkan ini kita lihat siang hari. Tapi paling tidak dengan melihat situasinya kan bisa kita tahu lah. Ya, udah mulai kita mulai. Nanti kita lanjutin ya. Makasih ya, makasih. Ya, itu tadi sebagaimana keterangan dari Pak Oto Hasibuan yang menyatakan bahwa kita akan segera melakukan pemeriksaan sidang di tempat untuk membuktikan apakah kebenaran seperti apa yang terjadi di 2016. Sepertinya sudah siap. Dan bisa dilihat majelis hakim juga sudah siap untuk bersama-sama melakukan sidang di tempat, termasuk didampingi oleh panitera, dan tentunya kami masih menunggu apakah sudah bisa dimulai untuk pemeriksaannya, di mana nantinya akan ada saksi-saksi juga yang akan menggambarkan langsung benarkah mereka ada berada di tempat kejadian atau justru sebaliknya. Karena pada saat kejadian di TKP SMP 11, Dede dan juga Liga Akbar menyatakan sudah mencabut keterangannya yang menyatakan itu adalah keterangan palsu. Sementara hanya Aep lah yang belum mencabut keterangannya, berarti masih berpegang pada keterangan Aep. Apakah masih relevan berita acara kesaksian Aep di persidangan 2016? Untuk itu maka diadakanlah sidang pemeriksaan setempat ini. Tapi dalam istilah hukumnya adalah geleh, telek. Dan saat ini memang sudah berkumpul tim kuasa hukum dari para terpidana, begitu, dan juga dari majelis hakim, termasuk ketua majelis Ari Ferdian yang sudah hadir untuk menyaksikan langsung tempat lokasi kejadian, di mana titik pertama saat ini kita akan meninjau lokasi di SMP 11. Dan tampak di samping saya ada Kang Deddy Mulyadi ini. Halo Kang, apa kabar Kang? Apa kabar, baik. Hadir juga ini Kang? Ya hadir dong. Ya. Gimana Kang? Sebelumnya kan Kang Deddy sendiri nih yang melakukan penelusuran untuk pertama kali, dan sekarang bisa bersama-sama dan dalam sidang peninjauan kembali ini diadakan pemeriksaan setempat. Bagaimana menurut Kang Deddy akhirnya? Ini adalah perjalanan yang istimewa ya. Kita tidak menduga bahwa hakim itu akan memiliki kualifikasi pandangan yang cukup luas seperti sekarang ini dengan mengabulkan permohonan untuk melakukan sidang di tempat, sehingga kan kita bisa lihat nanti pelakunya di mana, saksinya waktu itu, yang saksinya yang dua kan tinggal satu tuh, di mana posisinya, jaraknya berapa, kan kita bisa nyimpulkan nanti perjalanan dari sini menuju jembatan Talunnya berapa menit. Terus lokasi yang dianggap terjadinya pembunuhan dan pemerkosaannya sebelah mana. Apakah putusan ini selaras nggak sih dengan fakta-fakta yang ada di lapangan? Ya kita lihat hari ini. Kalau hanya direkonstruksi dari sisi aspek sosial yang saya lakukan kan tidak punya implikasi hukum apapun. Tapi kalau hari ini sidang lapangan dilakukan oleh hakim dan jaksa sebagai termohon, minimal bisa menjadi pengantar untuk hakim MA memberikan keputusan, sehingga pengantarnya jelas. Yang diharapkan sama Kang Deddy dengan adanya mungkin pemeriksaan setempat ini kira-kira seperti apa, dan juga bagaimana nantinya saksi-saksi bisa menyampaikan langsung tepat di lokasi kejadian, ya pastinya berbeda dengan di persidangan. Ya, yang pertama hakim dan jaksa akan mengetahui persis bagaimana keadaan di lapangan dengan apa yang menjadi putusan di atas kertas. Di mana letak perbedaannya? Ada nggak sih kejanggalan di lapangan? Kemudian yang berikutnya ini sangat penting karena ini kan
mengantar untuk putusan Mahkamah Agung, sehingga Hakim MA juga bisa mendapat penjelasan dari sidang di tempat ini. Ini kan menurut saya strategis banget. Berarti menurut Kang Deddy ini bisa menjadi suatu ibaratnya ini ya peluang begitu ya untuk bisa semakin memperkuat apakah nantinya peninjauan kembali bisa ditolak atau ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi MA untuk mengabulkan permohonan putusan peninjauan kembali dari para terpidana. Karena kalau kita jujur-jujuran ya memang faktanya seperti itu ya. Orang semua udah tahu kok. Cuman dari seluruh pengetahuan dan fakta yang tersaji yang baru sekarang disajikan itu kan tidak serta-merta itu menjadi keputusan, karena problemnya ini hukuman sudah berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktunya cukup lama 8 tahun. Mudah-mudahan inilah semakin menghangatkan bagi Hakim MA untuk memutus. Terima kasih Kang. Kita semoga lancar hari ini. Tentunya kita semua mengharapkan pemeriksaan setempat yang akan segera dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk termohonnya, untuk termohon sudah ada. Termohon belum ya? Siap. Saya juga masuk. Standby. Kami undang termohon. Udah. Berapa orang? Termohon. Biar kami tahu dan kami juga bisa mempersiapkan pengamanannya. Ayo bang, termohonnya gabung biar diamanin bareng. Baris. Ya bisa mundur dikit lagi. Mundur lagi ada dikit. Mundur lagi. Teman-teman mundur lagi dikit ya. Mundur lagi ya. Bang, mundur bang, jangan situ bang, nggak kelihatan Pak Hakim. Baik, terima kasih. Skor dicabut ya, sidang tetap diadakan tertutup untuk umum. Hari ini kita akan mengadakan tempat mengenai tempat perkara yang akan ditunjukkan oleh kuasa dari dan saksi-saksi yang disiapkan dari tim penasihat hukum para pemohon. Teknisnya pemeriksaan setempat ini satu arah pertanyaannya. Kami yang bertanya kepada saksi, kemudian saksi yang menjawab. Tidak lebih dan tidak kurang. Begitu kira-kira. Kami mohon rekan-rekan wartawan, tim penasihat hukum, termohon untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pemeriksaan setempat ini. Kami turun ke lokasi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kami akan melakukan pengecekan lokasi saja seperti yang ada dalam memori permohonan pemohon dan juga dalam surat dakwaan dari pemohon. Begitu ya? Begitu ya Pak ya? Bisa kita mulai lokasi yang siap. Dan silakan ditunjukkan kepada kami. Sekali lagi kami memohon untuk minta pengamanan bukan terhadap kami saja, melainkan terhadap permohon dan para tim juga. Begitu ya? Sepakat ya? Kalau sepakat kita mulai. Sepakat ya? Dan termohon kita mulai ya? Ya. Teman-teman atur jarak ya tolong ya. Pas jalannya agak diatur jarak ya pas Baik, jalannya. terima kasih yang mulia bahwa kita akan berangkat bahwa yang pertama lokasi kita akan tunjukkan di sini adalah inilah SMP 11 di depan. Mari kita ke depan. Ya. Geser ya. Kasih jarak teman-teman, kasih jarak. Kalau pengamanan kita bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran kalau pengamanan. Bikin pengamanan. Sana dikit bang, kasih jarak dikit bang. Dikit bang, sorry bang. Lingkar. Ya. Dikit ya bang ya, maaf ya. Majelis. Ketua majelis mana? Di depan aja. Ya, Pak. Ya, udah kita ini ya. Udah anggota ya. Saya kurung, Pak. Saya kurung bagian. Ya. Sip, nyatu. Sip. Ya. Oke, ya.
Tolong kasih jalan ya. Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Nggak, udah, oke. Udah Pak, udah Pak. Saya tadi jaga. Ya, udah kita jaga. Nih Pak. Yang belakang jangan dorong, yang belakang jangan dorong dulu, yang belakang tahan, yang belakang tahan. Tahan. Kiri, kanan, kiri. Oke, nanti kiri. Jadi yang mulia, disinilah yang dituduhkan mereka tempat menongkrong di Maju ke depan lagi. paling itu. Maju ke depan lagi, Pak. Kasih jarak Pak, boleh kasih jarak. Agak maju dikit, agak maju. Jarak maju dikit. Iya, Bang Jutek. Silakan. Bang Jutek. Bang Jutek. Ya, di tahan Pak. Majelis yang mulia, bisa saya kosongkan. Disinilah dikatakan di dalam fakta persidangan bahwa mereka itu nongkrong. Ya. Almarhum Eki dan Bina lewat dan mereka melakukan pelemparan itu di sini. Mereka nongkrong ini siapa ini? Yang terpidana, Para pemohon, semuanya. Di dalam dakwaan, Di padahal dalam tidak. dakwaan ya, di dalam dakwaan. Mereka nongkrong di sini. Di dalam dakwaan ini. Di sebelah mananya? Sini. Tolong buka di sebelah sini. Yang mulia. Itu yang mulia. Ya di sini mereka nongkrong. Di sini. Ya di daerah sini. Sini. Ada bangku Pak. Ya di daerah sini mereka nongkrong. Kemudian almarhum Eki dan Vina melintas dari arah sana ke kiri. Nah katanya dilempari. Dari arah kota menuju kabupaten Ya ya. betul yang mulia. Dilempar. Dilempar. Di sini dah Di lokasi sini mereka pelemparan. melempari. Oke. Kemudian Oke. lanjut. Kemudian mereka kejar ke arah Mandua sana, ke arah sumber. Oh, Man di sana ya. Ya.